Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan dimanapun Anda berada bersama saya Rasta dari SMK PGRI Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 8. Seperti biasanya, saya dibersamai oleh Bapak Denden Nurjaman selaku fasilitator, serta Ibu Sri Rahayu selaku pendamping praktik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang modul 2.2 koneksi antar materi, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Baiklah, untuk mempermudah saya dalam memaparkan tugas modul 2.2 ini, saya akan mengacu pada pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran 6 ini. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan satu persatu terkait perubahan tersebut. Yang pertama adalah perubahan pengetahuan. Saya baru paham dan menyadari bahwa dalam pembelajaran sangatlah penting mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional. Metode ini menjelma sebagai salah satu strategi integral dalam mewujudkan proses pembelajaran yang senantiasa mengarah kepada kepentingan dan kesejahteraan murid. Yang kedua yaitu perubahan keterampilan. Setelah saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya mencoba mengaplikasikan dan melatih diri pada kegiatan belajar mengajar ataupun dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa memahami sepenuhnya komponen pembelajaran sosial dan emosional memungkinkan saya untuk mengakomodasi aspirasi dan perasaan siswa atau murid. Tidak hanya sekedar mengupayakan pengembangan kapasitas intelektual mereka saja, melainkan juga menjembatani pengembangan aspek emosional yang mendalam. Yang ketiga adalah perubahan sikap. Setelah saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya mencoba selalu bersikap menerapkan kompetensi sosial dan emosional, terutama pada saat menghadapi masalah ataupun menghadapi program-program sekolah. Bersama murid biasanya terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar, dan sesama rekan sejawat, baik itu tenaga pendidik dan kependidikan, terjadi pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pemantik yang kedua ini, saya akan memaparkan keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul yang pernah dipelajari sebelumnya secara runut. Satu persatu akan saya paparkan. Yang pertama atau yang nomor 1 yaitu koneksi dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berpengaruh sekali dalam upaya untuk mencapai visi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Metode pendekatan ini dengan tegas mengarahkan pada pembentukan lingkungan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan perkembangan murid.
Yang kedua, koneksi dengan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Peran pembelajaran sosial dan emosional dapat memperkokoh nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagai agen perubahan dalam pembelajaran dan sekolah. Seorang guru penggerak dapat memahami serta menginternalisasi nilai-nilai dan peran seorang guru sebagai pendorong perubahan, secara signifikan mempermudah implementasi konsep pembelajaran sosial dan emosional. Dengan memiliki landasan nilai yang kuat dan memahami perannya sebagai motor penggerak transformasi, seorang guru penggerak memiliki fondasi yang lebih kokoh dalam menerapkan strategi pembelajaran yang mengarah pada aspek sosial dan emosional. Yang ketiga, yaitu koneksi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dengan menanamkan pembelajaran sosial dan emosional, baik pada murid ataupun rekan sejawat, dapat membantu mempermudah tercapainya visi guru penggerak maupun visi sekolah. Dengan demikian, pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya merujuk pada aspek akademik saja, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dan tujuan yang sejalan dengan visi seorang guru penggerak. Ini menegaskan bahwa melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat memiliki power sebagai penggerak yang mendorong perubahan sosial yang bermakna. Yang keempat, koneksi dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional menjembatani praktik-praktik pedagogis dengan penanaman budaya positif yang kuat di lingkungan sekolah. Dengan membentuk siswa dalam aspek sosial dan emosional, sekolah menciptakan lingkungan di mana etika, rasa tanggung jawab, toleransi, dan keterampilan interpersonal menjadi nilai yang mendalam dan dihayati oleh seluruh komunitas pendidikan. Dengan demikian, pembelajaran sosial dan emosional menjadi jembatan yang menghubungkan praktik-praktik pedagogis dengan penanaman budaya positif yang kuat di lingkungan sekolah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu koneksi dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir keragaman kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan murid sangat memerlukan kompetensi sosial dan emosional. Dengan menggabungkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, guru menciptakan lingkungan yang tidak hanya memperkaya pemahaman akademis murid saja, tetapi juga membentuk individu yang lebih berempati, berkolaborasi, dan memiliki kualitas interpersonal yang kuat. Ini menghasilkan pembelajaran yang lebih holistik dan bermakna bagi murid. Itulah tadi keterkaitan atau koneksi antara pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul yang dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya, saya akan mengacu kepada pertanyaan pemandu seperti berikut. Pertanyaan pemandu yang pertama yaitu, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa
pembelajaran sosial dan emosional dalam kegiatan belajar mengajar atau lingkungan sekolah tidaklah penting, terutama bagi murid. Sehingga saya berpikir pembelajaran sosial dan emosional cukup untuk diri saya pribadi sebagai guru dan tidak perlu untuk murid. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran atau di kelas ataupun di lingkungan sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga saya harus bisa mengaplikasikannya pada murid dalam kegiatan belajar mengajar dan pada rekan sejawat, baik pendidik ataupun tenaga kependidikan. Pembelajaran sosial dan emosional membantu siswa mengembangkan keterampilan interpersonal, pemahaman diri, serta kemampuan mengelola emosi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan, sehingga dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, guru tidak hanya membantu siswa menguasai materi pelajaran saja, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Selanjutnya untuk pertanyaan pemandu yang kedua. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu yang pertama, ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, kesadaran penuh. Dan yang ketiga adalah implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Dari ketiga hal yang penting dan mendasar ini akan saya paparkan lebih rinci sebagai berikut. Hal yang penting dan mendasar yang pertama yaitu 5 kompetensi sosial dan emosional, di mana di dalamnya terdiri dari 1 atau A, kesadaran diri. Yang dimaksud dengan kesadaran diri di sini adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri. Yang dimaksud dengan manajemen diri di sini adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu keterampilan berelasi. Yang dimaksud dengan keterampilan berelasi di sini adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dari perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being, baik bagi diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Selanjutnya, hal yang penting dan mendasar yang kedua yaitu kesadaran penuh
atau biasa juga disebut dengan mindfulness, yaitu keadaan kesadaran yang muncul saat seseorang dengan sengaja dan penuh kesadaran memusatkan perhatiannya pada momen sekarang. Kesadaran penuh melibatkan kesadaran mendalam terhadap pikiran, emosi, sensasi fisik, dan lingkungan sekitar tanpa berusaha mengubah atau menghindari apapun yang muncul. Selanjutnya, hal yang penting dan mendasar yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu pembelajaran eksplisit. Seorang guru dapat mengintegrasikan komponen pembelajaran sosial dan emosional secara langsung dalam kurikulum. Ini melibatkan pengajaran khusus mengenai keterampilan sosial dan emosional, seperti pengelolaan stres, empati, komunikasi yang efektif, dan resolusi konflik. Dalam hal ini, guru secara terang-terangan membimbing murid dalam memahami dan mengembangkan aspek sosial dan emosional. Selanjutnya yang kedua yaitu integrasi dalam pembelajaran. Kompetensi sosial dan emosional dapat diintegrasikan dalam pelajaran utama. Guru dapat menciptakan situasi pembelajaran yang memungkinkan murid untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan berinteraksi secara sehat dalam kerangka mata pelajaran yang sedang dipelajari. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, guru dapat mendorong diskusi mengenai empati dan dampak emosi dalam peristiwa-peristiwa bersejarah. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan iklim kelas dan sekolah. Di sini guru memiliki peran penting dalam membentuk iklim kelas dan sekolah yang positif dan inklusif. Melalui praktik-praktik seperti membangun hubungan saling percaya, mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan, dan mengelola konflik dengan bijaksana, guru membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial dan emosional murid. Oke, selanjutnya pertanyaan pemandu yang ketiga. Berkaitan dengan pertanyaan pemandu yang kedua tadi, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah saya adalah yang pertama bagi murid dan yang kedua bagi rekan sejawat. Yang pertama yang akan saya lakukan bagi murid. 1. Mengidentifikasi kebutuhan murid. Saya akan secara cermat mengamati dan menganalisis kebutuhan akademis, gaya belajar, dan perkembangan sosial serta emosional masing-masing murid. Hal ini akan membantu saya merancang pendekatan pembelajaran yang memadukan pembelajaran berdiferensiasi dengan aspek-aspek pembelajaran sosial dan emosional yang relevan. Yang kedua yaitu rancangan pembelajaran. Di sini saya akan merancang aktivitas pembelajaran yang beragam, mencakup variasi dalam materi, metode, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian dukungan emosional. Saya akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional murid dan akan memfasilitasi dialog terbuka mengenai perasaan dan mengajarkan strategi pengelolaan stres serta emosi sehingga mereka merasa lebih nyaman dan siap secara mental. Selanjutnya yang kedua yang saya akan lakukan bagi rekan sejawat yaitu yang pertama berkolaborasi. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang kurikulum.
dan rencana pembelajaran. Kami akan berdiskusi mengenai bagaimana mengintegrasikan elemen pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional dalam mata pelajaran masing-masing, serta bagaimana saling melengkapi dalam upaya menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan dan berbagi pengalaman. Saya akan menginisiasi atau ikut dalam pelatihan atau lokakarya mengenai integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, dan akan berbagi pengalaman seperti best practice dan sumber daya dengan rekan guru untuk membangun pengetahuan keterampilan bersama. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu membentuk tim khusus. Saya akan bekerja dalam tim pengembangan kurikulum atau tim khusus yang berkaitan dengan pendekatan integratif ini. Kami akan merancang strategi implementasi yang lebih luas dan berkelanjutan, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas modul 2.2 koneksi antar materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya ada yang bisa diambil manfaatnya, dan saya yakin masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.